Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kami akan menceritakan satu hikayah tentang wafatnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kitab Duratun Nasihin halaman 69 sampai 74 diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat, beliau berkhutbah yang bunyinya, "Wahai umatku, kita semua berada di dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Kuwariskan dua hal kepada kalian, Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa mencintai sunnahku, maka mencintaiku, akan bersama-sama masuk surga bersamaku." Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan mata berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang dan Sayyidina Ali menundukkan kepala dalam-dalam. Isyarat itu telah datang, saatnya sudah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua, desah hati semua sahabat kala itu. Baginda tercinta itu hampir usai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadl dengan sigap menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang limbung saat turun dari mimbar. Saat itu seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu kalau bisa. Waktu sholat subuh telah tiba. Tetapi pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tertutup, sedangkan di dalamnya Rasulullah terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar terdengar sahabat Bilal berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Akan tetapi Siti Fatimah tidak mengizinkan masuk. "Maaf, ayahku sedang sakit," kata Siti Fatimah. Bilal akhirnya kembali ke masjid dengan tetap menunggu kehadiran baginda Nabi. Setelah matahari pagi semakin kelihatan, Bilal kembali lagi untuk menjemput baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun mengetuk pintu, memohon izin untuk menjemput baginda Nabi yang sudah ditunggu para sahabat di masjid. Di saat itu baginda Nabi mendengarkan salam dari Bilal dan mempersilahkannya untuk masuk. "Ya Bilal, inni masgulun binafsi, wa thaqala alayya maradi. Ya Bilal, mur Aba Bakrin ayyusalliya bin nas." Kata Nabi, "Sahabatku Bilal, sakitku sedang parah. Engkau pergilah ke masjid dan mintalah Abu Bakar untuk sholat bersama para sahabat yang lain." Kata Nabi. Kemudian sahabat Bilal keluar dari kediaman Rasulullah
dengan menangis, tidak tega menyaksikan baginda Nabi dalam keadaan sakit seperti itu. Setelah sampai di masjid, Bilal segera menyampaikan perintah Nabi kepada Abu Bakar. Namun ketika Abu Bakar menyaksikan mihrab Rasulullah, Abu Bakar malah tidak kuasa untuk menahan tangisannya. Para sahabat pun ikut ribut melihat Abu Bakar menangis, hingga Rasulullah mendengarnya dan bertanya kepada Siti Fatimah, "Suara apakah itu, wahai putriku?" Siti Fatimah menjawab, "Itu adalah suara para sahabat yang sedih karena engkau tidak bisa hadir ke masjid, ya Rasul." Kata Fatimah, Rasulullah akhirnya memerintahkan sahabat Ali dan Fadl untuk memapah beliau pergi ke masjid. Setelah sampai di masjid, dengan dipapah Ali, dituntun Ali dan Fadl, baginda Nabi sholat bersama para sahabat. Dan setelah usai sholat, Nabi menghadap para sahabat dan menyampaikan khutbah. "Ya ma'asyiral muslimin, alaikum bitaqwallah wa ta'atih, fa inni mufariqud dunya, wa hadha awwalu yaumi minal akhirati, wa akhiru yaumi minad dunya." Kata Nabi, "Wahai para muslimin, aku wasiatkan kepada kalian semua agar senantiasa takwa kepada Allah Ta'ala dan taat kepadanya. Sesungguhnya aku akan berpisah dari dunia, dan hari ini pertama aku, dan ini adalah hari pertama aku di akhirat, dan hari terakhirku di dunia." Semua sahabat mendengar sabda Rasulullah seperti itu, tidak ada yang mampu untuk menahan tangisannya ketika baginda Nabi berkata seperti ini. Para sahabat hanya mampu tertunduk lemas mendengarkan baginda Nabi. Selanjutnya Allah memerintahkan malaikat pencabut nyawa untuk menghadap Rasulullah. Dan tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah. Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tetapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang sakit," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemui ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah aku, ayah. Sepertinya ia baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah dengan lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajahnya seolah-olah hendak dikenang. "Ketahuilah, wahai Fatimah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malakul maut," kata Rasulullah. Fatimah pun tak mampu menahan ledakan tangisnya. "Janganlah menangis, wahai putriku," kata Rasulullah, "karena engkaulah dari keluargaku yang pertama kali akan menyusulku," kata baginda Nabi. Ketika menyaksikan Fatimah menangis dengan amat sangat, malaikat maut datang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi menjawab, "Waalaikumsalam ya malakul maut, ajita zairon am qabidon."
Waalaikumsalam, wahai malaikat maut. Apakah engkau datang untuk ziarah ataukah untuk mencabut nyawa? Jawab baginda Nabi. Malaikat maut menjawab, aku berziarah sekaligus mencabut nyawa ya Rasul. Jika engkau mengizinkan. Apabila engkau tidak mengizinkan, aku akan kembali, kata malaikat Israel. Di manakah Jibril? Tanya baginda Nabi. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia. Wahai Jibril, terangkanlah kepadaku hakku nanti di hadapan Allah. Tanya Rasulullah dengan suara yang sangat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga telah terbuka lebar. Para bidadari semuanya berhias karena menanti kedatanganmu, wahai Nabi, kata Jibril. Tapi itu ternyata tak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini? Tanya Jibril. Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak, kata Nabi. Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, ku haramkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israel melaksanakan tugas mencabut nyawa. Berlahan-lahan ruh Rasulullah ditarik. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpuh peluh, berkeringat. Urat-urat lehernya menegang. Wahai Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini, lirih Rasulullah mengadu kepada Jibril. Fatimah terpejam. Ali yang ada di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril membuang muka. Ya Jibril, akarihta an-nadhara ila wajhi, kata Nabi. Wahai Jibril, tidak sudikah kau melihat wajahku hingga kau palingkan wajahmu? Tanya Rasulullah kepada malaikat pengantar wahyu itu. Malaikat Jibril menjawab, ya Habiballah, mayyutiku qalbuhu ayyanthura ila wajhika wa anta fi sakaratil maut. Duhai kekasih Allah, siapakah yang tega melihat wajahmu di saat engkau dalam keadaan sakaratul maut, kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah memekik karena rasa sakit yang tak tertahankan lagi. Ya Allah, kata Rasul, dahsyatnya maut ini. Timpahkan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan-akan mau membisikkan sesuatu. Kemudian Sayyidina Ali segera mendekatkan telinganya. Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Kata Nabi, periharalah salat dan santuni orang-orang lemah di antara kamu. Di luar pintu tangis terdengar mulai bersahutan. Para sahabat saling berpelukan, menangis histeris. Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai kebiruan. Rasul berkata, ummati, umatku,
umatku, dan pupuslah kembang hidup baginda mulia itu. Akhir kata yang beliau katakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau mengingat umatnya. Ketika beliau mau wafat, nazak terakhir, beliau mengingat umatnya. Bagaimana nasib umatnya? Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudahkah pernah membayangkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mempertahankan umatnya, mengkhawatirkan umatnya, bahkan sampai waktu sakaratul maut pun beliau masih teringat kepada umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita ikuti apa yang diajarkan oleh beliau dan kita perbanyak untuk baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.